Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam dimanapun berada, kembali berjumpa dengan saya dalam rangka menanggapi sekaligus bicara ringan kaitan dengan aksi demo pada hari ini yang dilakukan oleh elemen masyarakat yang mengklaim dari kalangan mahasiswa yang rencananya aksi ini dalam rangka katanya berbagai media coba diangkat baik di media cetak bahkan media medsos tentunya aksi ini dalam rangka untuk membubarkan DPR RI. Tadi saya coba memantau ya pelaksanaan aksi ini, saya coba muter-muter di DPR RI dan sekitar jam 1 tadi saya balik dari lokasi dan kemudian saya kembali ke kantor di tempat saya beraktivitas. Hasil pantauan saya tadi itu bahwa demo ini sebenarnya kalau saya perhatikan, kalau dilihat dari tujuan demonya yang begitu besar, tujuannya adalah menjatuhkan DPR. Tetapi kalau memperhatikan jumlah masanya yang hadir, maka jauh panggang dari api. Karena apa? Tagline aksinya menyatukan DPR dengan jumlah massa yang kecil itu tidak realistis gitu kan. Itu ya. Walaupun dari awal saya sudah katakan pada kawan-kawan semua, sahabat dimanapun berada, bahwa tujuan aksi itu kebablasan. Ya. Kebablasan bahkan bisa dibilang tidak normatif ya, tidak normal gitu kan. Kalau aksinya dalam kerangka penyampaian informasi dalam konteks adanya kebijakan DPR terkait dengan pembatalan tunjangan, kenaikan tunjangan DPR yang kalau dirata-ratakan kemarin berarti 3 juta per hari, itu is oke, sah-sah saja itu. Dalam dunia demokrasi, penyampaian pendapat di depan publik itu sudah diatur oleh undang-undang, itu nomor 9 atau 98, dan tentu banyak ketentuan-ketentuan turunan itu yang harus dipenuhi. Ya. Maka siapapun yang melakukan aksi dalam konteks pemenuhan terhadap Undang-Undang Nomor 9 atau 98, maka stakeholder tempat tujuan untuk melakukan harus mendengarkan, harus menerima itu. Itu yang memang harus sah-sah saja itu aksi, tapi tagline aksinya tujuan untuk menjatuhkan DPR itu yang saya kira dari kemarin sudah saya sampaikan bahwa terlalu berlebihan karena tidak bisa bagaimanapun DPR ini adalah hasil dari sebuah proses demokrasi yang telah kita lewatin, bahkan bisa jadi ya, anggota DPR yang mengeluarkan kebijakan kenaikan tunjangan kemarin hasil daripada pilihan teman-teman yang melakukan aksi pada hari ini. Dan jujur saja setelah saya perhatikan tadi itu dengan tujuan aksi yang begitu dahsyat, di kemudian kita perhatikan dengan jumlah massa aksinya itu sangat tidak balance, tidak seimbang ya, dengan tujuan yang begitu besar tapi presentasinya sangat sedikit. Itu ya, itu yang saya perhatikan dan saya pantau itu aksi sampai dengan hari ini. Eh, Ternyata aksinya itu kan sahabat Islam di mana kita ini kan orang-orang udah biasa aksi lah ya di Istana Negara, mimpin aksi maksudnya bukan di DPR RI gitu kan. Biasanya aparat keamanan polisi itu, ya ini, saya ngomong apa adanya nih. Dari biasa karena kita pengalaman kita mimpin aksi ya di mobil-mobil komando ya. Biasanya aparat keamanan itu akan berhitung. Kalau jumlah massanya itu banyak, maka mereka akan berhitung, tidak mau mengambil resiko untuk terjadinya tindakan yang represif dari mereka kalau terjadi sesuatu gerakan-gerakan yang destruktif ketika aksi itu. Biasanya mereka tidak akan melakukan tindakan balasan kalau masanya banyak. Tetapi kalau saya lihat tadi, setelah saya perhatikan di DPR RI dengan massa yang kecil, itu bahasa sederhana gampang banget dipukul mundur gitu kan. Ini kan pengalaman kita di lapangan, saya berkali-kali bersama kawan-kawan, bukan cuma saya ya, aksi DPR RI kalau masanya banyak tidak diapa-apain, itu aparat akan menjaga asalkan
asalkan tidak anarkis, tidak destruktif. Tapi hari ini masanya kecil dengan tujuannya aksi yang membubarkan DPR itu nggak realistis, nggak realistis. Seharusnya kalau mau tujuan demikian itu tidak demikian gitu. Walaupun saya katakan di atas bahwa bagaimanapun aksi penyampaian pendapat itu is oke, tetapi eh, keamanan dan ketertiban masyarakat harus dijaga juga. Ini kan dalam konteks alam demokrasi yang tentunya demokrasi pun harus tidak berkebablasan juga. Regulasi juga harus dipenuhi. Kan. Itu. Dan bahkan saya bisa melihat dan menilai aksi kawan-kawan pada hari ini tidak terorganisir dengan baik. Ya. Bahkan dugaan saya, mohon maaf nih, terlepasnya sahabat Islam dimanapun berada tidak setuju, dugaan saya bahkan aksi ini memang tujuannya bukan untuk hanya menjatuhkan DPR RI, ya, membubarkan DPR RI, walaupun itu tidak mustahil dan tidak mungkin kan. Kan tidak mungkin lah. Ini kan buah hasil karya kita, hasil proses politik tahun 2024, dan mereka memang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Terlepas kita setuju atau tidak setuju, kan realitanya kan demikian. Bahkan bisa jadi peserta aksi itu adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang menempatkan, yang berkontribusi sehingga anggota DPR di legislatif sana, DPR di Senayan sana itu sudah terpilih, kan itu. Maka maka menjadi tidak logis kalau tujuan aksinya itu adalah pembubaran DPR. It's okay lah kita tidak bahas begitu. Saya cuman begini aja, masa sedikit tapi tujuannya besar. Itu nggak matching. Kemudian kalau aksi ini saya lihat ya, mohon maaf ya, saya terlepas mungkin saya analisis. Ini aksi ini kan tujuannya kalau saya lihat perhatikan ini ada beberapa televisi melakukan siaran terhadap aksi ini. Bisa jadi kan tujuannya hanya untuk ini aja, hanya untuk bikin chaos saja. Ada agenda terselubung sebenarnya untuk bikin chaos di dalam konteks keberlangsungan negara kita ini. Kemudian ada tujuan lain yang saya tangkap. Bagaimana tidak? Kalau penyampaian pendapat itu adalah untuk membubarkan DPR, sampaikan saja dengan demokrasi. So, DPR kan mau menerima kawan-kawan itu. Kemudian saya lihat lagi di tagline-nya udah berubah itu. Ya kan, batalkan tunjangan DPR. Sampaikan saja, DPR kan usah mengatakan itu mereka menerima dan DPR pun perlu dikritisi. Tetapi caranya pun harus harus normatif juga itu. Dan faktanya di lapangan yang saya pantau justru aksi ini malah mau bikin chaos. Kan aneh. Ngukur diri dong. Saya ini pelaku aksi yang luar biasa ya. Aksi 212, pas 11. Saya aksi 212. Saya bersama tokoh-tokoh agama aksi. Bahkan saya ada di mobil komando di depan istana yang chaos pada waktu itu ya. Ada saya itu. Bahkan kita dudukin DPR tengah malam itu. Kenapa pada waktu tidak ada tindakan represi dari aparat kepolisian, aparat keamanan? Karena memang tentu ada pertimbangan yang harus matang. Karena kalau ada tindakan represi yang masa begitu besar justru beresiko. Tapi anehnya pada hari ini masa yang, mohon maaf ya, saya tidak meremehkan kawan-kawan. Ya. Masa yang begitu kecil tapi destruktif. Itu yang saya lihat itu. Pagar-pagar bukan cuma pagar DPR yang dirobohkan itu. Saya juga heran ini. Ini aksi pada hari ini secara overall, secara keseluruhan saya lihat tidak terorganisir dengan baik. Mereka menjadi tidak fokus terhadap tuntutannya. Itu yang saya lihat. Aneh gitu kan. Kalau tujuan lain, kagak bisa. Sekali lagi kawan-kawan, sahabat Islam pun berada, itu tujuan aksinya ini menjadi bias, menjadi tidak jelas. Apa mau bikin rusuh, ya kan? Atau apa tujuannya? Gitu kan. Saya kira aparat keamanan itu akan melakukan tindakan tegas terhadap tindakan-tindakan yang menurut saya sudah di luar batas ketentuan peraturan perundang-undangan di negara kita. Gitu kan. Mohon maaf, saya ini termasuk pelaku aksi, ya kan, yang cukup panjang ya, baik di tingkat bahkan di tingkat nasional.
catatan itu kan bisa kita perhatikan itu. Nah, demonya benar-benar tidak organisir dengan baik. Yang ada kesannya ada anarkis. Bisa jadi tujuannya adalah gerakan instabilitas, ingin membangun suasana yang tidak aman, destruktif, kemudian diharapkan pihak lain ikut terlibat. Tidak, saudara. Saudara-saudara, temanya aja udah tidak bisa menarik karena apa celahnya? Menjatuhkan presiden. Presiden aman-aman aja itu bekerja keras ke beliau. Apa? Pertumbuhan ekonomi kita positif. Pertumbuhan ekonomi kita kok positif? Itu kan indikator kinerja itu kita lihat dari pertumbuhan ekonomi, baik dalam triwulan, kuartal, semesteran, bahkan nanti 1 tahun ya. Paling tidak kan kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pidato kenegaraan di tanggal 15 Agustus tahun 2026 ini, 25 ini. Kan pertumbuhan ekonomi kita positif ya. Itu kan fakta catatan capaian pemerintah itu. Pertumbuhan ekonomi positif 5,12%. Kemudian konsumsi rumah tangga meningkat 4,97%. Itu artinya apa? Ada peningkatan. Namanya konsumsi rumah tangga, berarti ada peningkatan daya beli masyarakat. Itu kan definisinya itu secara ekonomi. Investasi itu tumbuh juga 6,96%. 6,99% hampir 7% investasi. Biasanya kalau investasi di sektor ini, maka dia bersinergi atau tegak lurus, linear dengan penyerapan tenaga kerja. Ternyata terbukti, ya, ada pengangguran TPT, tingkat pengangguran terbuka pun menurun. Karena kenapa tadi? Bisa jadi investasi pun meningkat, ya, sekitar 6,99%. Ya kan, ekspor net ekspor kita luar biasa juga. Ya, ekspor kita meningkat 10,67%. Padahal di tengah perdagangan internasional yang stagnan di kancah perdagangan global. Itu kan prestasi Pak Prabowo yang tidak bisa kita nafikan. Kalau bicara penegakan hukum, misalnya, kalau mohon maaf saya sampai begini, kalau tujuannya untuk bikin chaos, kemudian ujung-ujung kan kemarin saya sempat bahas itu. Nanti karena mau menjatuhkan Pak Prabowo, itu alasannya apa? Capaian indikator ekonomi positif, ya kan? Tingkat pengangguran terbuka kita turun 4,76%. Saudara, apa sih pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu? Ada pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan penyerapan tenaga kerja, tingkat pengangguran terbukanya menurun, dan tingkat kemiskinan juga menurun, dan faktanya kan menurun semua. Apa? Penegakan hukum luar biasa. Pak Prabowo luar biasa penegakan hukum tuh. Ya. Dia benar tidak memberikan intervensi apapun kepada KPK dan sebagainya, tetapi kita bisa lihat bagaimana Jaksa Agung bergerak, ya, bergerak untuk penegakan anti korupsinya. Begitu juga kepolisian pun sama juga mereka bergerak penegakan hukumnya. Bahkan mohon maaf, ada lompatan kebijakan Bapak Presiden kemarin yang luar biasa dalam rangka apa? Kita harus bersatu membangun bangsa dan negara ini di tengah-tengah ketidakpastian global. Itulah sehingga keluar kemarin amnesti dan abolisi. Ya. Amnesti kepada hampir 17 orang tahanan politik. Kemudian termasuk di dalamnya adalah siapa kemarin? Bang Hasto, Sekjen PDIP. Ini kan tujuannya ini ingin membangun kondusivitas. Tapi kalau aksi yang sifatnya anarkis, itu udah kacau namanya. Kan aneh gitu kan. Saya juga heran, entah dari unsur mana itu aksi yang nggak jelas kayak gitu. Jadi, saudara, kalau alasannya jelas, ya, yang mendasar, saya mau turun bantu kawan-kawan itu. Tapi kan tidak ada alasan yang reasonable namanya, yang beralasan sehingga harus aksi yang luar biasa. Apa? Coba perhatikan. Nih, hukum itu luar biasa itu penegakan hukumnya. Bahkan menteri kemarin ditangkap oleh KPK, wakil menteri. Kemudian mafia Pertamina, ya, mana ada baru kali ini
bisa kesentuh itu tentang mafia migas ya. Eh, Sehingga menyebabkan Riza Khalid yang kata orang selama ini sulit disentuh ya di Pertamina. Itu sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang. Udah luar biasa itu. Tentang masalah perbuatan tenaga kerja. Itu luar biasa itu Pak Presiden itu. Baru kali ini nih, saya ini aktivis buruh murni ya. Aktivis buruh murni ya. Tentunya ada juga, saya mimpin organisasi lain juga di luar aktivis buruh ya. Ada juga, Kamah juga saya pernah bersama tokoh-tokoh di hukum di tingkat nasional, para aktivis juga ya. Saya bergerak juga anti korupsi. Kalau saya aktivis anti korupsi dan hoax itu juga saya mimpin itu juga sudah cukup lama juga. Itu jalan kok. Tentang buruh, Presiden luar biasa. Baru kali ini sejak Indonesia merdeka tentang kenaikan upah minimum menjadi ranah kebijakan negara langsung dipimpin oleh Presiden, diputuskan 6,5%. Kita syukurin itu. Mana ada beberapa tahun kemarin kita bisa naik upah 6,5%. Demo luar biasa. Kemudian ada pertentangan antara pengusaha dan serikat buruh. Tapi untuk kali ini karena presiden yang memutuskan, tidak ada resistensi. Kan aneh memang aksi hari ini. Saya juga heran. Apa tujuannya sebenarnya? Tadi saya muter-muter ke sana, ingin perhatiin. Ternyata sore-sore ini anarkis, sedih sebenarnya. Saya juga heran gitu. Harusnya tahu diri kan begini ceritanya nih. Kita ini udah biasa demo di mana-mana, saudara. Dari zaman dulu, nggak demo-demo yang cuma yang kecil-kecil kayak begitu masanya. Ini masanya kecil, tapi kelakuannya, mohon maaf ya, kalau saya bilang ya kurang ajar. Dalam konteks anarkisnya itu, bakar-bakaran, apa-apaan itu. Kalau Anda itu demonya, yang peserta aksi untuk peserta aksi demonya itu kondusif, damai, jauh dari hal sifat anarkis, kemudian memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang penyampaian pendapat di depan publik, pasti polisi itu akan menjaga. Bahkan lewat jam 5 pun tetap dijaga. Tapi kan sekarang kan aneh. Kok demo bakar-bakaran? Yang lucunya nggak tahu diri. Peserta demonya tadi, mohon maaf, kalau saya lihat di depan DPR-nya saja, di pagar itu tadi itu, kan saya pantau di situ tadi, jumlahnya nggak nyampe 500 orang, ya, mohon maaf ya, saya tidak mengecil, tapi di depan mata saya sendiri, saya melihatnya memang tidak banyak dan tidak maksimal. Itu yang saya lihat. Saya tidak tahu tujuannya apa ini. Ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada alasan yang mendasar kalau tujuannya aksi ini dalam kerangka, kalau karena yang saya dengar kabar ini tujuan aksi adalah jatuhkan Pak Prabowo. Alasannya apa, bro? Ya, mohon maaf ya, itu malah ngawur. Kalau konteksnya itu adalah dalam rangka memberikan masukan agar DPR kau melukai hati rakyat, karena masa orang lagi susah-susah tiba-tiba kenaikan tunjangan bla 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 yang terlalu tinggi, itu is okay, silakan. Kali aja dengan aksi ini bisa merubah kebijakan. Tidak ada yang bisa tidak berubah di dunia ini kecuali kitab suci. Ketentuan Allah dan kitab suci itu yang tidak bisa berubah. Tetapi kalau tujuannya tidak jelas, mohon maaf ya, saya aksi ini tidak terorganisir dengan baik, tidak jelas ya, entah siapa gitu kan. Saya juga heran itu. Sayang gitu. Padahal bagus sebenarnya kalau mau eh, mengkritisi tentang kebijakan DPR dan sebagainya. Masih banyak hal lain sebenarnya bisa dimasukkan di dalam aksi demo ini gitu. Itu hal biasa sampaikan DPR. Tetapi kalau tujuannya hanya untuk membuat kekacauan, aksinya destruktif, itu kebablasan. Ini ada yang ngomong nih. Mbak Rati ngomong, tadi ada kepalanya pecah dipukul polisi. Ya kan mereka sendiri.
Bro, mohon maaf nih, saya ini pelaku aksi di DPR itu luar biasa. Bahkan saya ingat zaman dulu tahun 2024 ya, tahun 2011 ya. Kita dudukin itu DPR. Masa yang begitu banyak. Nggak ada itu anarkis dari aparat kepolisian ketika lahirnya Undang-Undang 4 tahun 2011. Bahkan tank-tank udah masuk semua itu, saya masih ingat pada waktu itu ada Bung Iqbal bersama saya ngatur strategi di dalam, ada Bung Andi Gani, ada Riki dia Pitaloka. Kemudian teman-teman buruh, tapi masih dalam tataran kondusif. Walaupun ada sedikit di samping mobil komando saya, karena saya kan orator ya, ada yang tertembak kena peluru karet. Bagi kita kan biasa perjuangan, tapi tidak ada dari kita untuk niatnya anarkis, nggak ada. Tapi ini aneh, masanya sedikit tapi anarkis. Udah bawa, udah bakar-bakar gitu. Inilah yang saya lihat aksi tidak tahu diri, gitu, tidak mengukur diri gitu. Masa sedikit tapi mau kuasa negara. Itu bodoh namanya. Mohon maaf ya. Saya kalau untuk masalah aksi, oke saya setuju. Tapi penyampaiannya, apalagi nih. Saya percuma kita ngeritik terus orang kita nggak pernah didengar terus kita harus ngapain. Bung, kritik tetap jalan, pasti didengar. Makanya DPR itu sudah meluangkan waktu menerima perwakilan peserta aksi. Masukin ke dalam. Kalau tidak didengar, datang lagi dengan masa yang banyak. Pasti didengar. Datang lagi dengan masa yang banyak. Itu biasa dalam dalam dunia demokrasi, ya kan? Kalau ini tidak didengar, mohon maaf nih, dalam ini kan manajemen aksi ya, dan psikologi massa. Kalau hari ini tidak didengar karena aksinya anarkis, masanya sedikit. Gimana mau dengar? Coba, kalau masanya sedikit, maka tahu diri caranya. Tahu diri, datang, temuin pimpinan DPR dan mereka siap kok menerima, sampaikan tuntutannya. Kemudian panggil wartawan, pasti didengar juga. Tetapi kalau dari awal anarkis, bakar-bakaran, mohon maaf, bukan saya menyetujui tindakan represi dari aparat kepolisian. Bagaimanapun kepolisian punya tanggung jawab keamanan, punya tanggung jawab untuk kepastian Kaptimas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya sah-sah saja, gitu. Dan resiko, ya, resiko yang peserta aksi ya, kalau mau anarkis siap jebol juga tuh. Ya caranya pasti didengar saudara. Pasti saya dengar. Nih. Saya kasih tahu nih. Tahu nggak teman-teman aksi buruh tahun 2012? Mana ada bisa kenaikan upah hampir rata-rata 38% pada waktu itu. Tapi karena ada aksi, ya kan? Aksi yang masif tutup jalan tol. Selama ini tidak pernah didengar. Bahkan gara-gara aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan serikat buruh pada waktu itu tutup masuk pintu tol, masuk ke pegang semua. Apa yang terjadi? Diterima tuntutannya saudara pada waktu itu. Bahwa saya saksi hidup nih. Saya bersama teman-teman pimpinan serikat buruh dipanggil sama Menko Perekonomian. Bahkan di dalam pertemuan saya menjadi imam sholat di waktu itu Menko Perekonomian pemerintahan SBY adalah Pak Hatta Rajasa. Nggak ada yang nggak bisa didengar, sampaikan. Kalau masa sedikit, tambah lagi masanya. Tapi jangan anarkis. Kan pemerintah kan pasti akan hitung-hitungan pada waktu itu. Nggak ada tujuan untuk menggulingkan pemerintah terutama. Itu terutama. Karena itu subversif. Bahaya, ada mekanismenya. Makanya negara kita ini adalah negara yang supremasi hukum. Semua ada ketentuan hukumnya. Gitu. Kalau aksi yang biasa kok. Kita tutup tol kok. Nggak ada pada waktu itu gara-gara kita aksi ke sejarah kalau mencatat tanya Bung Obon DPR RI sekarang. Tanya aja tuh Presiden Serikat Buruh. Tanya Bung Said Iqbal ini ya. Ya, saya baca sejarah. Tanya teman-teman di Bekasi itu. Ada hampir 80.000 orang tenaga outsourcing diangkat menjadi karyawan tetap oleh karena aksinya masif. Ini kan nggak masif, masa sedikit, tapi tujuannya kuasai negara. Kan aneh.
Itu yang saya lihat. Dan anehnya lagi, saya dengar isu kemarin, sekaligus untuk menjatuhkan presiden. Apa ya yang menjatuhkan presiden? Alasannya nggak reasonable, nggak ada alasan kuat untuk hal itu. Karena capaian dalam satu semester itu, seperti saya sampaikan tadi itu, positif. Pertumbuhan ekonomi 5,12%, konsumsi rumah tangga meningkat 4,92%, investasi hampir 7% meningkat. 7%. Artinya kalau investasi itu di sektor real, pasti akan ada linear, ada korelasi dengan penyerapan tenaga kerja. Itu terbukti, TPT-nya menurun, ya, menurun. Net ekspor itu luar biasa, meningkat juga 10,67% di tengah perdagangan global yang lagi tidak baik-baik saja. Apalagi ada perang dagang ya, mohon maaf. Ini perang dagang waktu itu mulai dari Rusia ya, Rusia dengan Eropa ya, Uni Eropa, sehingga diawali dengan perang dengan Ukraina, kemudian perang dagang antara Cina dengan Amerika, kemudian berimbas ke seluruh negara sekarang ini. Perang dagang, perang tarif lah gitu kan, yang terjadi. Faktanya, ekspor kita baik. Dasarnya apa? Apa-apa ayo. Apa? Saya juga bingung. Pak Prabowo itu lagi benahnya yang tidak beres. Kalau kita mengkritisi Pak Prabowo, nggak Pak Prabowo kemudian justru Pak Prabowo memperbaiki kondisi kita ini yang lagi nggak beres, sehingga menjadi lebih beres gitu kan. Misalnya sekarang banyak orang kritis utang banyak. Memang utang dari Pak Prabowo? Bukan. Memang betul ya data secara ekonomi, data nih, utang luar negeri misalnya. Waktu zamannya Pak SBY meninggalkan utang sekitar 2.600 triliun. SBY ya, zaman SBY. Tetapi memang ada peningkatan yang signifikan ketika pemerintahan Jokowi ya sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 ada peningkatan utang menjadi 8.000 triliun, ada peningkatan sekitar 600 triliun. 6.000 triliun ini adalah capaian catatan buruk oleh pemerintah yang sebelumnya ya yang harus diteruskan Pak Prabowo, dan itulah yang sehingga membuat Pak Prabowo akan menutup kebocoran-kebocoran eh, sumber-sumber fiskal negara, sumber-sumber keuangan negara, pemasukan negara, ya termasuk kebijakan apa kemarin, penertiban di sektor-sektor pertambangan, ya itu akan dirapikan, kemudian apalagi ekspor batu bara akan dikenakan tarif, ya kan? Yang selama ini kan tidak, malah nol tarifnya. Kemudian pemerintah yang mendapatkan PPh badan doang gitu. Makanya pengusaha di Indonesia jangan terlalu greedy lah gitu. Ya kemarin sempat diprotes mereka itu. Nanti menghilangkan daya saing gimana? Yang ada ketika kebijakan ekspor batu bara itu tarifnya dinaikin, yang ada adalah penurunan pendapatan dari mereka. Sekarang Pak Prabowo harus ada tarif untuk apa? Untuk membiayai kita punya kebijakan ini kan luar biasa. Kan tujuan apa yang Pak Prabowo dan pidato kenegaraan kemarin itu jelas ya. Dia ingin membentuk negara kita tuh yang tangguh, mandiri dan sejahtera dengan berbagai kebijakan prioritasnya. Ya salah satunya kita tidak pernah bayangkan dulu itu MBZ itu bisa. Ini Pak Prabowo tahun 2024 akan target mencapai sekitar 80,9 juta orang ya. 82,9 juta target capaian yang masyarakat yang mendapatkan apa namanya makanan bergizi gratis itu terutama anak sekolah ya kan ada subsidi LPG, ada subsidi BBM, udah luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah ini. Makanya saran saya yang ukur diri lah gitu, kalau cuma masa 500 orang kemudian anarkis ya wajar, benjol benjol ya bubarkan DPR gimana Bung, bubarkan DPR ini adalah konstitusional hasil daripada proses politik yang bisa jadi gitu kan. Eh, Peserta aksi tadi itu yang memilih mereka gitu. Makanya kadang-kadang kita tuh aneh gitu kan. Pilihlah DPR itu sebenarnya bukan karena bayarnya kan gitu kan. Sekarang kan kadang-kadang kan sedikit sekali yang lolos murni. Kadang-kadang kalau yang punya duit
orang baik kalau nggak pakai duit malah dia nggak lolos. Fikihnya boleh itu. Ya, kalau itu makanya gitu. Gimana saya mau bubarkan DPR? Bubarnya apanya? DPR itu adalah amanat konstitusi. Konstitusi apa? Adalah konstitusi Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mekanismenya adalah pemilu. Bahkan di zamannya Gus Dur kan pernah bubarkan DPR, tapi kan inkonstitusional. Ya kan? Bahkan keluarkan dekret beliau itu tetap aja nggak bisa. Ingat ya, almarhum Kiai Haji ya apa Gus Dur saja ya yang punya masa akar rumput yang sangat kuat saja ketika dia mengeluarkan dekret membubarkan DPR tidak berlaku karena alasannya gitu. Kalau itu dipenuhi ya bahaya dalam tatanan demokrasi kita ini gitu. Kecuali sudah luar biasa masif, udah benar-benar chaos ya, tuntutan seluruh rakyat ini dari Sabang sampai Merauke sudah tidak terkendali, mungkin bisa terjadi seperti tahun 98. Tapi kan ini aksi yang biasa-biasa saja dengan masa cuma ratusan orang, tapi tuntutannya luar biasa, kemudian anarkis lagi. Ini kan aneh. Saudara, kita ini kan pelaku aksi. Ya. Polisi itu tidak akan bisa, tidak akan berani memukul mundur kalau masanya banyak. Itu yang catatan pertama. Kedua, polisi itu tidak akan mau ya melakukan tindakan represif kalau ya peserta aksinya itu tidak memancing. Kan faktanya saya lihat perhatikan ketika saya turun tadi itu adalah memang aksi ini diduga kuat ingin membuat chaos sebenarnya dengan harapan ada masyarakat terpancing gitu kan. Udah saya kira nggak usah terpancing lah gitu kan. Saya lihat aman-aman aja itu ya. Saya tidak harus ini kan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Semua itu kan butuh waktu. Butuh waktu ya. Butuh waktu. Silakan demo kawan-kawan semua tapi demo yang konstruktif ya kan. Demo yang jauh dari hal-hal sifatnya destruktif ya. Sampaikan pendapat itu gitu kan. Saya kira kalau memang ada alasan yang sangat kuat sehingga tuntutan tadi itu tadi kan membubarkan DPR itu mungkin bisa saja, tetapi tidak cukup dengan masa yang jumlahnya 100 orang, 200 orang, udah tahu 200 orang, 500 orang, katakanlah 1.000 orang lah tadi itu, bakar-bakaran tidak cukup. Maka wajar polisi melakukan tindakan represif. Bung, ya betul. Kalau tidak aktif itu kan bukan berarti DPR-nya bubar, apa-apa, tetapi ketika dibubarkan oleh oleh Gus Dur waktu itu bukan berarti DPR bubar. Faktanya kan tidak berlaku karena itu ada inkonstitusional. Makanya saya bilang itu negara kita ini negara hukum, negara yang taat terhadap supremasi hukum. Kenapa taat terhadap supremasi hukum menjadi penting? Agar tertata, semua itu ada aturannya, ada ketentuannya, tidak kebablasan. Bayangkan aja negara kita luar biasa, demo aja diatur sedemikian rupa. Bukan dilarang, cukup pemberitahuan aksinya di mana, tuntutannya apa, jumlahnya masanya berapa. Kemudian aparat kepolisian akan datang bukan untuk memukul peserta aksi, untuk mengamankan peserta aksi dari bisa jadi ada provokator sehingga membuat aksi damai menjadi aksi yang sifatnya anarkis. Itu yang dilakukan. Kalau saya ditanya misalnya, ada yang bocor kepalanya, ya ini akan dipancing, ya bisa jadi. Karena kalau saya lihat secara langsung itu agak aneh gitu kan, agak aneh.
masa sedikit, bakar-bakaran, bongkar-bongkar pagar, ya kan? Saudara, saya ini ada ngomong nih, bukan koruptor yang dimiskinkan, malah rakyat yang dimiskinkan lewat pajak. Nah, saya kilas balik nih. Kalau tidak salah di bulan Maret dulu, tahun 2025, 2025, Menteri Keuangan itu coba menaikkan pajak menjadi 12%. Tahu nggak? Ya kan? Terlepas itu apakah ada maksud lain di balik itu semua, bahkan ada orang yang mengatakan ini sengaja diderai sedemikian rupa sehingga wibawa Presiden Prabowo Subianto jatuh. Ada orang aneh demikian. Tapi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo? Dia menggagalkan, membatalkan kenaikan tarif 12% itu. Kecuali ya barang-barang mewah. Itu udah nggak ada, bro. Nggak ada. Ya, makanya perlu demo itu menjadi penting, termasuk media sosial seperti itu, sampaikan kritik. Tetapi masih dalam tataran yang kondusif, damai, kemudian kebersamaan kita membangun bangsa dan negara kita ini. Mohon maaf, biasanya begini, kawan-kawan semua ya, kalau ada aksi, saya ini kalau dari tahun 2000 ya, dari tahun 98 ya, saya itu udah biasa aksi di demo DPR itu udah tempat saya gitu. Udah tempat saya aksi. Kalau ada aksi itu, saudara, bukan DPR-nya maju ke depan dulu. Bisa juga terjadi, tapi melalui proses pengkondisian dulu. Biasanya begini nih, kita aksi, demo, sampaikan tuntutannya. Baru nanti tidak semua peserta harus masuk ke dalam. Ada perwakilannya, sampaikan ke dalam di DPR, di depan pimpinan DPR, atau bisa ya di depan komisi ya, tergantung tuntutannya. Oke lah kalau ini dianggap penting, maka di pimpinan DPR. Sampaikan tuntutan itu. Baru biasanya setelah proses penyampaian negosiasi atau kali saja dalam proses dialog yang ada di dalam DPR itu ada kesepakatan atau ada yang ingin disampaikan atau DPR mengatakan akan lanjutin tuntutan tadi, itu biasanya perwakilan DPR baru tampil menyampaikan bersama pimpinan aksi di mobil komando biasanya. Begitu kira-kira. Ini ada yang ngomong nih, stop bayar pajak sekarang. Tidak juga, bro. Ya kan? Hampir seluruh dunia yang saya pernah pelajari, bahwa sumber ya di negara-negara maju itu, sumber utama pembangunan negara itu adalah dari pajak, Om. Di negara kita ini 75% biaya pembangunan kita dari APBN 3.600, kita 3.600 itu 75% dari pajak, gitu kan? Dari pajak. Dari pajak itu, saudara. Kalau kita tidak bisa membayar pajak, tidak bayar pajak, maka implikasinya adalah terganggu pembangunan. Biaya-biaya pembangunan kita akan terganggu. Ya, dan sekarang Pak Prabowo sudah coba menggali potensi sumber pemasukan dari tempat lain. Ya, misalnya dari tambang emas, kemudian tambang-tambang. Itu akan dilakukan oleh Pak Prabowo dalam rangka itu, sehingga mudah-mudahan ke depannya itu biasanya anggaran belanja negara yang basic utamanya dari pajak bergeser menjadi pendapatan lain yang non pajak. Itu yang dilakukan sekarang itu. Sabar aja. Nggak bisa juga kita bayar pajak. Katakanlah kita punya kendaraan, mobil segala macam. Memang jalan raya itu kan, mohon maaf, ya kan, butuh anggaran juga. Kalau kritiknya, sekali lagi, nih, saya setuju, saya tidak larang, saudara. Misalnya kalau kritiknya gara-gara ini, terganggu perut para DPR dan kelaparan.
ada VAR 24 terganggu, perut para DP dan kelaparan. Saudara, udah demo aja, bawa masa jutaan bila perlu, sampaikan ke DPR sana, pasti diterima. Asal jangan anarkis, ya. Aparat keamanan punya tanggung jawab berdasarkan regulasi, terutama kepolisian Kaptimmas, ya, punya tanggung jawab untuk mengamankan aksi itu. Ya kadang-kadang itu kalau masa kita banyak didengar, masih kan hukum alam gitu. Sunatullahnya begitu. Kalau kita masanya banyak, ini didengar itu. Tapi bisa juga ya DPR yang aspiratif, ya, yang 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 peduli sama masyarakat, berapapun masa yang penting penyampainya itu tepat, ya. Kemudian tujuan jelas, aksi itu disampaikan secara baik-baik tanpa tindakan-tindakan sifat anarkis, pasti diterima. Sampaikan saja. Dan nanti kan ada proses. Ada proses. Banyak kok kebijakan-kebijakan itu berkat aksi menjadi tidak. Ya, misalnya gini, dulu berkali-kali ada rencana, ya karena saya aktivis buruh ya, dulu ada rencana revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tapi karena aksi yang masih ratusan ribu, ya, sejarah saya termasuk yang mimpin aksinya ya, di mobil-mobil komando itu. Nggak jadi, waktu itu Undang-Undang 13 Tahun 2003. Tahun 2000, Undang-Undang 2003 itu bisa diganti, ya, gara-gara Undang-Undang Omnibus Law. Ini doang nih, mulai tahun 2020 ya, kalau tidak salah, dalam pemerintahan Jokowi. Pertanyaan berikutnya, kenapa jadi lolos? Karena, mohon maaf, dalam pandangan saya adalah serikat buruh tidak menggunakan hak utamanya, hak mogoknya sebenarnya. Kalau waktu menggunakan mogok kerja, saya yakin, saking yakinnya, waktu itu Undang-Undang Cipta Kerja itu, di mana klaster ketenagakerjaan ada di dalamnya, yang nilainya itu mendegradasi, ya, perlindungan dan kesehatan para buruh itu, hanya masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kalau menggunakan mogok sesuai permintaan saya sehingga membuat saya itu dibenci di serikat buruh yang saya besarkan dari dulu, ya bahkan saya diberhentikan itu karena alasannya adalah harus melalui partai politik. Faktanya partai menjadi partai nol koma kan gitu kan, dengan meniakan senjata utamanya. Akibatnya apa? Lolos terus undang-undang omnibus law-nya, kalau ketenagakerjaan lolos, undang-undang cipta kerja, undang-undang nomor 3 tahun 2003 ini menjadi tidak berlaku lagi gitu. Walaupun sekarang kawan-kawan serikat buruh dan partai tertentu dimenangkan di Mahkamah Konstitusi untuk ditarik kembali undang-undang kuasa ketenaga kerjaan itu menjadi undang-undang tenaga kerja sendiri. Pertanyaannya nanti pertarungan lagi di DPR sana. Pertarungan lagi di DPR sana. Ya, siapa yang punya berpengaruh? Kalau dulu katanya mereka makanya tidak menggunakan mogok, maka cara politik. Bagaimana cara politik itu adalah partai politik, ternyata atas izin Tuhan partai politik itu tidak lolos ke Senayan. Kan begitu. Makanya saran saya, kalau mau aksi tentang tuntutan buruh, nih, udah disuruh makan. Disuruh makan, nasinya udah makan. Ya udah nanti saya akhiri dulu ya sebentar lagi. Siapa jangan Pak, itu yang makan banyak. Mana mau banyak ya? 3.000. Jangan Pak, nanti lama-lama udah duit Pak. Nah, udah deh kalau kayak gitu jangan makan yang incak. Jadi begini ya, saya katakan sekali lagi, demo bisa nggak sih merubah kebijakan? Bisa. Misalnya nih, tahu nggak nih Undang-Undang 24 tahun 2011, Undang-Undang 24 tahun BPJS Kesehatan itu nggak bisa dulu itu. Tapi kita lakukan demo yang masif, kita dudukkan DPR RI, akhirnya keluar tuh undang-undang, tetapi konstruktif aksinya, tidak anarkis, tidak tujuan lain untuk menjatuhkan pemerintah. Itu yang saya bilang tadi itu. Lakukan demo gitu kan, aksi. Yang saya kira gagalnya itu serikat buruh undang-undang omnibus law aja. Karena apa? Tidak menggunakan mogok kerjanya, saudara. Tidak menggunakan mogok kerjanya. Ada yang bilang kok wajahnya cantik,
Bos katanya, saya ini bukan bos, saya ini orang yang dipecat di gerakan buruh, gara-gara kayak begini orangnya. Ini saya nggak tahu nih, saya senang di TikTok jujur aja, ternyata karena dia lebih komunikatif dan luar biasa, saya suka ini. Ini ada yang nonton luar biasa ini, banyak sekali ini, ribuan orang yang nonton itu. Terima kasih kawan-kawan semua. Saya akan terus mengupas ini. Kembali lagi, ada yang ngomong tadi, DPR tidak bisa. Mereka nggak dengar. Makanya kalau demo itu masanya banyak. Itu tuh, masanya banyak. Kalau mau nggak dihajar sama polisi, masanya yang banyak. Jangan anarkis. Itu tuh, itu dasarnya itu. Manajemen aksi namanya. Masanya banyak, masanya konstruktif, tidak anarkis, kemudian tuntutan yang jelas. Mainkan media. Tapi kalau Anda geser kepada bakar-bakaran, geser ke menjatuhkan pemerintah, ya sulit. Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Makanya fokus. Banyak kok bukti kok. Apalagi itu yang seingat saya waktu itu. Seingat saya itu tentang undang-undang KPK kalau dulu itu. Karena aksi nggak jadi, masif aksinya. Tapi nggak anarkis. Tapi kalau cuma sedikit-sedikit pukul-pukul aja itu biasa kok. Ya, tanya aja teman-teman itu. Udah biasa kok kadang-kadang kita benturkan tuh sedikit. Bokop apa namanya paling robohin pagar biasa, tapi nggak sampai mau minta jatuhin presiden, mau segala macam tidak ada. Bahkan mohon maaf ya, kadang-kadang kita itu di tengah lapangan itu, mohon maaf, suruh berantem itu. Kalau ketidak saya kalau kita diburu itu ada namanya garda metal ya. Kadang-kadang tuh sengaja kita bikin ribut dulu, ada alam bumbung baris itu. Kalau di mobil kan saya ngomong, "Bang, gimana, Bang? Kita benturin dulu ya garda metal sama polisi ya." Ya udah, hanya nego, benturin, habis itu kita lepasin. Tapi nggak sampai bakar-bakaran. Ini kan aneh. Makanya kalau mau didengar, aksi itu masih dan banyak orangnya, tapi jangan anarkis. Jangan nuntut ganti presiden, fokus kepada tuntutannya. Kan aneh juga, bubarkan DPR. Gimana cara bubarkan DPR? Gimana sih? Kalau tuntutannya adalah menolak kenaikan tunjangan yang signifikan itu, ayo lakukan itu. Dengarin, mainkan fair. Anda bisa mencak-mencak tuh DPR itu. Yang penting jangan personal. Lakukan itu. Ini ada yang ngomong nih, DPR tidak berhukum. Enggak juga, bro. Kalau nggak ada DPR nanti maka akan terjadi eksekutif yang otoritarian. Nggak ada check and balance-nya. Karena DPR bersama MPR itu, ya, MPR ya, maka dia bisa memberhentikan kalau presidennya nggak benar gitu. Begitu. Kalau nggak ada DPR, nanti liar. Atau kecuali negara kita negara kerajaan kali ya. Ya udah, kalau menurut saya nggak begitu, kritisi aja DPR-nya. Kalau ada DPR itu nggak benar, maka dikritisi agar mereka itu harus punya empati dan simpati terhadap, harus punya sense of belong terhadap kesulitan dan kesusahan masyarakat. Terus itu sah dan wajar itu. Tapi saya jujur aja sekali lagi, aksi ini menurut saya kebablasan. Jumlahnya sedikit, tapi bakar-bakaran. Kan aneh. Jangan. Tuh kalau saran saya kalau elemen masyarakat itu belajar lah, belajar sama buruh yang menurut saya. Buruh tuh aksinya bagus. Ya kan saya cukup lama di buruh 20 kalau hitung tahun 98 sampai tahun 2024 ya. Sebelum saya diberhentikan itu, sebelum saya dipecat ya, saya di gerakan buruh itu gara-gara saya nggak ikut partai buruh, gara-gara saya nggak nggak bisa diatur ya. Gara-gara saya mau minta waktu itu undang-undang omnibus law itu bisa gagal kalau mogok gitu. Tapi omongan saya itu nggak diambil oleh pimpinan serikat buruh. Kalau tahun 98 sampai dengan tahun 2024 berarti ada sekitar 26 tahun. 26 tahun tuh saya di serikat buruh.
Belajar tuh. Kalau mau belajar, aksi yang masih kondusif dan tepat itu diburu, terorganisir dengan baik. Itu kan fakta ya di pengalaman saya. Yang sekitar 26 tahun tadi. Gue ya 26 tahun dari tahun 98. Itu buru. Bahkan di tingkat perusahaan dulu, saya punya anggota dulu. Kalau nggak percaya tanya deh, saya dulu itu mimpin serikat buruh di PT Sanyo Jaya Company Indonesia tahun 2004. Saya lakukan mogok. Tahu nggak mogoknya? Saya berhentikan itu produksi PT Sanyo Jaya Company perusahaan multinasional elektronika terbesar di Indonesia ketika itu. Dimogokin sama saya. Gara-gara apa? Minta kenaikan upah. Susah. Karena nego sudah setengah mati. Ya saya mogokin aja bersama kawan-kawan. Tetapi sekali lagi, masif dan kondusif. Rumput aja tidak ada yang cedera itu. Bingung, nggak ada celahnya. Akibatnya perusahaan naikin. Gaji waktu itu sekitar 38%, saya ingat itu. Waktu saya jadi ketua PUK-nya. Mungkin ada penonton di sini yang dari Sanyo tuh ingat tuh. Waktu zaman dulu. Itu fakta. Banyak kok kenaikan-kenaikan upah minimum itu melalui aksi yang masif, aksi yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, berhasil asalkan fokus pada tujuan dan masif gitu. Jadi kira-kira, jadi saya juga heran gitu kan. Mohon maaf nih, saya dari zaman dulu siapapun presidennya, saya selalu mengkritisi ya, mengkritisi kalau dia tidak benar gitu kan. Kalau yang sekarang saya lihat, ya mohon maaf, saya harus mengatakan memang saya adalah orang Gerindra ya. Saya caleg Gerindra dan sekarang saya masih di Gerindra dan sampai hari ini saya tidak melihat Pak Prabowo tidak sungguh-sungguh untuk membangun bangsa dan negara ini, terutama tadi sesuai dengan apa namanya tujuan APBN ya, prioritas APBN tahun 2026 itu kan terciptakan negara Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan sejahtera untuk anggota DPR doang, sejahtera buat pejabat doang, tetap sejahtera bukan sejahtera untuk pengusaha doang, tapi sejahtera yang terdistribusi dengan baik pada seluruh rakyat Indonesia. Kasih waktu. Kasih waktu gitu. Saya kasih tahu. Saya ngomong kayak begini, saudara. Saya ini luar biasa. Oh, aksi-aksi itu memang hobinya saya, gitu kan. Tapi lucu, gitu kan. Entah siapa yang organisasi aksi hari ini. Masanya sedikit, tapi mintanya nggak masuk di akal. Bubarkan DPR, gimana bubarkan DPR? Fokus aja kepada tuntutannya. Kami menolak kenaikan tunjangan DPR yang tidak memperhatikan, tidak peduli terhadap kesulitan rakyat. Itu sangat bagus itu. Bahkan bisa menarik empati masyarakat. Tapi kalau aksinya sedikit, pas aksi sedikit terus anarkis, siapa yang mau? Itu kalau saya lihat itu. Siapa yang organisasi aksi hari ini? Saya nggak tahu nih. Ini ada yang nanya, siapa yang organisasi aksi hari ini? Ini dugaan aja ya, biar saya ini nggak ditangkap mulai dituduh. Ini kan medsosnya hati-hati undang IT ya. Dugaan saya, peserta aksi hari ini dugaannya ya, dugaan yang saya tangkap ini ada pihak-pihak yang memang ingin menciptakan instabilitas di negara kita ini. Mau bikin uh, sasaran hanya distrust, tidak percaya kepada kawan-kawan bisa analisis, saya akan duga kan banyak ya, kalau diduga ya. Dugaannya kan bisa aja orang yang bisa kan namanya dugaan nih, orang yang ini dugaan, tolong dicatat omongan dugaan. Bisa aja kelompok-kelompok yang belum move on bisa, bisa ya. Siapa yang tidak move on pikirin aja sendiri.
move on ya. Move on itu bisa yang menginginkan orang lain jadi presiden, ternyata yang lain jadi presiden. Kan gitu. Kemudian bisa aja kelompok orang-orang yang tidak sama dengan yang sebelumnya. Banyak komplikated ya permasalahannya. Bisa itu terjadi. Ya. Kemudian bisa aja, yang banyak ya serba kemungkinan dugaan-dugaan itu banyak. Ya. Ini ada yang tulis apa ini? Puang kaci. Daripada pusing, nyampe aja kita ketemu di alam sutra. Ya betul saja alam sutra ini. Puang kaci, izin, saya di alam sutra ini. Saya di alam sutra ini live-nya ini. Saya di alam sutra. Saya lagi di alam sutra. Ini karena memang sengaja saya angkat isu ini karena lucu aja saya lihat aksi hari ini, masanya sedikit, tapi mohon maaf ya, tidak terorganisir dengan baik dan anarkis. Kalau orang nanya kepada saya, wajarkah polisi represif? Karena menurut saya sah-sah saja, karena tugas polisi itu adalah kamtipmas. Karena selama ini saya mimpin dulu, saya tidak pernah anarkis yang aneh-aneh. Enggak. Paling kadang-kadang kita nego dulu sama kawan-kawan aparat kepolisian, kita betulin dulu ya, tanya aja. Betulin. Tapi habis enggak. Pada waktu itu tahun 2015 ya, 2015 sempat kacau ya, kacau karena aksi masih berlangsung di depan istana. Yang waktu itu untungnya saya lagi nggak ada di tempat, lagi di televisi waktu itu. Saya lagi di televisi, MNC, iNews, dan bolak-balik sana tuh setelah maghrib itu. Itu terjadi chaos itu, tahun 2015 Oktober. Tahun 2015 Oktober. Keluar dari televisi, saya datang, teman-teman udah Alam Lumbaris, ada Bung Andi Gani. Hanya saya datang ke DPR RI, waktu itu saya cerita nih, masa lalu waktu itu. Kiosnya cuma itu doang, dan itu pun jujur aja sebenarnya kalau kawan-kawan nggak akses sampai setelah maghrib, mungkin nggak sampai kios demikian ya. Waktu itu, akhirnya waktu itu saya nggak bisa, mungkin publik, teman-teman buruh nggak banyak yang tahu ya waktu itu. Hanya waktu itu saya terus terang aja, pimpinan DPR waktu itu, bidang Polhukam, waktu itu masih Fadli John, uh, uh, Bung Fadli John. Akhirnya pada waktu itu saya telepon beliau, karena waktu itu kan kena delik pasal tertentu itu yang mengharuskan mereka ditahan tuh. Hanya waktu itu saya minta tolong sama Fadli John agar berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya waktu itu. Sehingga beliau mengatakan begini aja, Bang Iswan lagi ada di mana kata dia. Saya lagi ada di Polda. Oh saya udah mau nyampe rumah kata Fadli John pada waktu itu. Hanya Fadli John mengatakan waktu itu, udah nanti saya koordinasi dengan Kapolda, bila perlu Kapolri kata dia. Karena waktu itu saya anggap tolonglah jangan ditangkap kawan-kawan saya harus dilepas gitu. Akhirnya kata Fadli John bilang gini aja Pak Iswan, kalau besok anak-anak tidak dilepas, maka besok bareng saya ke Polda. Itu Fadli John loh, saya lawyer waktu itu. Karena dia adalah pimpinan DPR bidang Polhukam. Akhirnya alhamdulillah Bang Fadli John pagi telepon, Bang Iswan udah koordinasi, anak-anak di BAP ulang. BAP itulah yang membuat kawan-kawan dilepas waktu itu tahun 2015. Tuntutannya kalau nggak salah PP 78 tahun 2015. Itu. Nggak ada kawan-kawan. Saya tahu betul kok. Bahkan saya pernah sekali habis maghrib. Saya masih ingat nih. Pengalaman sejarah saya tahun berapa pas awal-awal pemerintahannya Pak Anies waktu itu. Ya, Pak Anies gini, demo kita itu sampai habis maghrib. Ya, saya di mobil komando masih ada live-nya itu di Facebook saya kalau mau melihat ada. Saya sama Bung Iqbal waktu itu mimpin aksi itu di mobil komando karena saya kan biasa kan orasi di mobil komando. Udah habis, polisi nyuruh kita bubar, tapi nggak bubar juga kita waktu itu. Nggak bubar juga kita. Akhirnya waktu itu mohon maaf, Bang Osok telepon saya, Osman Sabta, ya kan? Karena waktu itu kan
dianggap Bang Oso bilang gini, Dina, udah aksinya pindah ke sana, pindah ke balai kota, kata Bang Oso. Udah Bang, kita udah mau buka, udah ke sana aja, aman kata dia. Wah, ini aja udah mulai anarkis Bang, udah ke sana saya terprovokasi sama Bang Oso. Akhirnya kita menuju ke balai kota habis maghrib itu, habis maghrib. Akhirnya apa yang terjadi? Kita nego, mau dihajar kita, mau dihajar sama polisi, sah-sah saja. Karena kita ngeyel, tapi kita juga tahu batasnya seperti apa, tarik ulu, maju terus. Itu seninya demo tuh di situ. Mau hajar, kita tarik ulu, menarik sebenarnya mimpin demo itu. Akhirnya waktu itu saya sama Bung Iqbal ya di mobil itu mau disuruh pakai mobil water cannon yang gede itu. Kita disuruh, akhirnya saya lompat di HI. Sementara kendaraan saya parkir di parkir Senayan, parkir Timur Senayan. Di Monas. Apa gimana? Saya balik lagi. Loncat di sana. Kita dikejar itu. Ya, hal biasa. Jadi ada seninya gitu kan. Harus mengukur gitu kan. Ini ada yang tanya, uang taksi ini siapa sebenarnya? Woi, ada yang tanya, kakak, mohon maaf, kemeja yang bapak pakai itu di mana? Ini ada yang nanya kemeja, ini kemeja, ini sebenarnya kemeja murah nih. Ini saya beli di mana ya kalau tidak salah ya, di Uniqlo kalau nggak salah ya. Kemeja murah ini, tapi saya memang suka pakai yang hitam. Makanya kalau teman-teman bisa lihat, kalau saya live itu selalu pakai yang hitam. Saya nggak tahu entah kenapa. Ya, ya ini kakak nih, kakak. Pak, mohon maaf, itu kemeja Bapak pakai beli di mana ya? Ya, ini kemeja murah ini kemeja murah, harganya murah ini. Ya, itu kemeja murah. Kalau nggak salah di Uniqlo kalau nggak salah ya. Udah lupa nih, udah lama soalnya. Wih, ditanya lagi. Kemejanya, Pak, keren. Ya boleh, pesan sama saya nanti saya beli. Iya kak, ya kakakku, ya ini namanya kakak nih. Nggak tahu kakak saya yang mana ini. Ya kak, boleh pesan sama saya. Saya boleh. Lumayan nih, cari untung sedikit, ya kan? Uang taksi ada siapa aja deh di situ. Nggak pasangan sama Ari. Ada ini, dia lagi sibuk masak ya. Dia katanya mau masakin ikan nih Mas Ari. Tadi saya belanja tadi sama Mas Ari tadi ke penjual rempah-rempah. Dia lagi masak, tapi saya udah dipanggil tadi untuk itu. Oh, di sini ada Mas Ari, ada Kakak, ada Mas Didi, ada juga mantan Pangdam juga ada. Ini saya nggak tahu nih, Kakak ini siapa ya? Yang nanya baju ini ya? Kecil ini. Belum tahu. Uang taksi. Udah tahu belum saya siapa? Belum tahu. Tolong kasih tahu dong. Oke, kembali kepada laptop. Saya kasih tahu nih, saya ini mohon maaf ya, dari tahun 98 itu tukang demo ya. Bahkan saya ini pernah mendrive aksi, saya perlu sebutkan di sini, berhasil aksinya, walaupun ada korban. Ya. Nggak perlu saya sebutkan di sini, ada aksi besar-besaran sampai sampai bakar-bakaran ya waktu itu pengalaman saya ya. Tapi ada korban juga, tapi diselesaikan cara baik-baik jadinya. Ada. Makanya tahu tuh aksi-aksi itu seperti apa. Ini siapa sebenarnya? Omanya Suya. Oh, oh iya. Jadi kembali lagi, kalau aksi itu pertama saya sampaikan pada kawan-kawan, kalau mau aksi itu dalam konteks negara demokrasi hal yang biasa. Cuman harus fokus dulu kepada
Apa aspeknya yang ingin disampaikan. Itu hal yang biasa tuh, fokus. Kemudian jangan geser kepada hal-hal yang sesungguhnya nggak ada relevansi terhadap tuntutannya. Misalnya mau menjatuhkan DPR RI, bubarkan DPR. Kalau bagi saya itu nggak ada relevansinya itu. Ya kan nggak segampang itu ya. Kemudian mau jatuhkan presiden ya, itu. Yang kedua, aksi itu harus memenuhi ke peraturan-peraturan perundangan, terutama undang-undang pendapat di depan publik, ya kan itu dan turunannya lah itu. Ikutin aja, nggak apa-apa. Pasti aparat polisi akan menjaga. Ya, baru yang ketiga, tidak anarkis. Kalau anarkis, tugas kepolisian adalah Kamtipmas. Ini saya kasih tahu lagi nih. Kalau anarkis, kalau macam-macam bukan saya suruh, masamu dibanyakin. Kalau masa 200 mau anarkis, dipukul mundur lah. Saya kira begitu. Ya siapa yang mohon maaf nih, Puang Taki ini siapa? Iya, tapi nggak tahu juga. Kasih tahu dong Kak, siapa ini? Ini kakak ini. Untung di Kalimantan aman-aman aja. Ini kakak siapa ini? Jangan-jangan saudara saya ya di sana itu ya. Saya itu terus terang aja, saya punya saudara ya, sepupu saya di Kalimantan. Saya cerita nih, Kalimantan, tiba-tiba kakak saya dari pagi kirim dia lagi mimpin. Saya sedih kalau saya lihat itu karena dia masa kecil saya. Saya ini kalau sekarang udah tua ingat saudara saya, mau kakak saya, adik saya, sepupu saya itu. Tiba-tiba dia kirim foto lagi mimpin upacara. Kemudian ada tulisannya dan Ramil, Koramil. Wah, ini baru saya ingat sepupu saya beneran. Itu si Ramli. Mungkin jangan-jangan ini nih, Bang Ramli. Dia di sana dan saya alhamdulillah ketemu abang saya kan gitu kan. Masa-masa kecil saya. Karena orang tua saya udah meninggal dan saya lihat dia mirip bapak saya gitu kan almarhum. Wah, ternyata saat saya perhatiin abang saya sendiri. Jangan-jangan iya kan Bang Ramli, Koramil dia sekarang di sana. Itu tuh. Jangan-jangan yang ada yang Kalimantan ini. Jadi itu ya, jadi yang berikutnya jangan anarkis. Baru yang berikutnya, kalau mau anarkis, kalau mau bertarung, masanya harus banyak. Ya, masanya harus banyak. Jangan ecek-ecek, benjol. Gimana sih? Udah masih. Kecuali tujuanmu adalah memang tujuannya adalah anarkis dan punya niat buruk dalam menciptakan keamanan ketertiban bangsa dan negara ini, kondusivitas keberlangsungan bangsa dan tanah air yang kita cintai ini. Gitu kan. Ya kan? Itu yang saya kira. Demikian aja dari saya kawan-kawan semua. Terus ya, pesannya adalah terus memberikan kritikan kepada DPR, kepada pemerintah, ya, mulai dari tingkat RT, RW, ya, desa, ya, camat, bupati, wali kota, gubernur, DPRD, ya, DPR tingkat 2, DPR tingkat 1 sampai DPR, kritisi mereka, ya, demo, tapi sekali lagi harus normatif, harus destruktif, gitu. Kalau mau didengar, ya, udah sampaikan secara elegan, ya kan, mainkan media, ya. Itu harus dimainkan juga itu, ya. Pasti didengar, cuma jangan yang aneh-aneh, gitu kan. Apalagi nih, sekarang ini nggak ada mau ganti presiden gimana sih? Pak Prabowo kerjanya benar kok bagus ini, gitu kan? Nggak ada, celah itu nggak ada, saudara. Mau bubarkan DPR, ayo, dasarnya apa? Pijakannya apa? Oh ini nih, Lur, gimana kabarnya? Kalau dia panggil Lur, pasti sedulur saya di PSHP ini. Nurman Saifuddin. Ya. Alhamdulillah Lur, sehat. Ya, saya kira demikian. Ya, mohon maaf tadi ada kakak saya itu yang mengirim itu, saya nggak tahu nih kakak saya yang mana ini. Kalau katanya di Kalimantan, mungkin abang saya nih, Bang Ramli. Ya. Bang Li. Kalau saya panggil waktu kecil Li. Ini sepupu saya benar, saya tahu betul dia itu. Kalau saya ingat saya sedih. Apalagi orang tua saya sudah tidak ada. Oh, Kak Desi. Ya Kak Desi. Saya tahu kakakku. Ya. Ini Kak Desi ini salah satu pejuang role model tentang keberpihakan seorang ibu terhadap anak. Ya. Membela anaknya mati-matian.
Mohon maaf saya spill sedikit. Kak Desi ini adalah eh, kakak saya. Beliau adalah ibu dari eh, artis yang terkenal ya. Waktu dulu, kenapa saya bilang saya adalah role model tentang eh, perjuangan seorang ibu yang sejati terhadap anaknya. Dia itulah adalah ibu daripada Manohara, ya, kawan-kawan semua. Kita berdoa semoga sehat selalu, ya. Semoga akan banyak ibu-ibu yang begitu cinta mati-matian untuk membela kelangsungan anak. Ini saya orang Pontianak, tapi panggilnya kakak. Siapa orang Pontianak ini? Oke, Bro, nanti kita ketemu lagi. Ini ada orang Dompu ini. Aduh, Dian Fitri luar biasa ini. Ya kan banyak orang yang bilang saya ini ganteng nih kalau di TikTok ini. Saya juga heran kok jadi mulus kayak begini muka saya juga heran. Bibir juga jadi merah. Keponakan saya aja kemarin ngomong kayak begitu, bingung saya. Kok TikTok ini menarik juga ya? Ternyata Kak Desi rupanya. Aduh, ini Kak Desi ini sahabat Islam dimanapun berada, beliau ini adalah pejuang wanita, simbol daripada totalitas seorang ibu memperjuangkan anaknya. Ini nih beliau ini luar biasa. Mudah-mudahan orang-orang seperti beliau banyak di negeri kita ini. Beliau adalah ibu daripada artis terkenal itu Manhara. Ini luar biasa yang nonton 1.500 ya. Sekali lagi terima kasih kawan-kawannya dukung channel saya. Ya, saya nggak mau malu-malu sekarang. Bila perlu subscribe, akan banyak hal yang akan saya bahas. Ya. Masalah ekonomi, politik, ketenaga kerjaan, perburuhan, jaminan sosial. Nanti akan saya kupas semua di channel saya ini secara live ya. Insya Allah setiap ada waktu nanti akan saya coba untuk bahas itu. Tentunya tugas kita adalah agar kita memiliki sensitivitas, kepedulian terhadap permasalahan yang ada di lingkungan kita. Ya, di tadi mulai permasalahan petani, nelayan, guru dan sebagainya di bangsa dan negara kita ini. Terima kasih kawan-kawan semua. Jangan lupa saya ucapkan terima kasih atas dukungannya karena saya ini baru 2 bulan main di TikTok. Kalau tidak salah subscribernya baru followernya baru 1.200 ya. Tapi yang sukanya udah lumayan, udah nyampe 15.000 tuh lumayan itu. Saya live mungkin yang baru yang keempat kali hari ini. Ternyata responnya luar biasa, saya nggak menyangka. Terima kasih kawan-kawan semua ya. Akhirnya karena ini adalah waktunya sholat maghrib dan saya juga belum makan, saya akhiri. Sehat selalu buat saudara-saudaraku, sahabatku di mana, buat kakakku, abangku, adik-adikku, keponakanku, ya, anak-anakku, ya, sehat selalu. Semoga dimudahkan dalam segala urusannya di dunia ini. Dan kita berdoa semoga dengan pemerintahan yang sekarang Prabowo Subianto bisa mengurai dan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh bangsa dan negara kita. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada.